Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 4C, dari mata kuliah Teori Grup yang diampu oleh Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Nah, anggota kelompok 3 sendiri beranggotakan yang pertama ada Anggita Melati Putri, yang kedua ada Kerin Kris Giovanni, yang ketiga ada Rakana Faustia Wibowo, dan yang keempat ada saya sendiri, Vicky Mitaria Filian. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama ada teorema 7 yang merupakan A merupakan suatu subgrup dari G, definisi 17 mengenai sifat komunikatif pada grup, definisi 18 mengenai center of group, teorema 8 mengenai center suatu grup merupakan subgrup, definisi 19 yaitu centralized A pada grup G, dan yang terakhir itu ada teorema 9 mengenai C A merupakan subgrup. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ada dari teorema 7 mengenai A merupakan suatu subgrup dari G. Nah, di sini kita memisalkan diberikan sembarang A elemen dari G, dan A didefinisikan buka kurung plural itu ada A pangkat N, dengan N-nya itu anggota dari Z tutup kurung. Nah, sedemikian sehingga A-nya itu kurang dari G. Nah, kita di sini akan membuktikan itu yang pertama akan dibuktikan bahwa A bukan himpunan kosong. Nah, perhatikan bahwa A merupakan anggota G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu elemen dari A yang menghasilkan dari AN dengan N-nya sama dengan 0. Dengan demikian, A-nya itu bukan merupakan himpunan kosong. Nah, yang kedua, itu kita akan membuktikan bahwa A merupakan subgrup dari G. Nah, di sini kita ambil sembarang A pangkat P dan A pangkat I anggota dari A, dengan A pangkat P itu tidak sama dengan A pangkat I. Perhatikan dari teorema 4 sebelumnya, di sini kita memisalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G. Jika setiap A, B anggota H dengan A, B inverse anggota H, maka H-nya itu kurang dari G. Oleh karena itu, A pangkat P dalam kurung A pangkat I inverse sama dengan A pangkat P min Q sama dengan A pangkat K anggota dari A. Nah, misalkan P min Q misalkan P min Q-nya adalah sama dengan K, untuk suatu K-nya juga anggota Z. Nah, dengan demikian terbukti bahwa A kurang dari G. Nah, selanjutnya di sini kita punya contoh soal. Contoh soal yang pertama itu akan diberikan U10 yang beranggotakan 1, 3, 7, dan 9 dengan operasi perkalian modulo 10. Operasi perkalian bulat itu 10 itu didefinisikan sebagai operasi perkalian modulo 10. Nah, tentukan semua subgrup dari U10 terhadap operasi perkalian modulo 10. Nah, langkah pertama yang akan kita cari yaitu membuat tabel Kelly-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat bahwa tabel Kelly dari 137 dalam operasi perkalian modulo 10 itu ada 1 dengan 1 ada 1, 1 dengan 3 ada 3, 1 dengan 7 ada 7, 1 dengan 9 ada 9, dan seterusnya. Nah, dari tabel Kelly itu sendiri, kita juga dapat menyimpulkan bahwa identitas dari perkalian U10 ini terhadap perkalian modulo 10 itu identitasnya itu adalah 1, dan inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 7 adalah 3, dan inverse dari 9 adalah 9. Next. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa
A didefinisikan itu sebagai A pangkat N dengan N-nya merupakan anggota Z. Maka akan diperoleh, yaitu kasus yang pertama, kita akan mengambil A-nya itu sama dengan 1, sehingga ketika 1 di pangkat min 5 itu sama dengan 1 pangkat min 4 dikalikan 1 pangkat min 1, atau sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, sekarang kita juga perhatikan bahwa di perkalian modulo 10 ini ketika 1 dikali 1 itu 1. Jadi untuk himpunan bagian yang beranggotakan 1 itu kurang dari U10. Next. Nah, dari setelah yang tadi kita lakukan itu sampai dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 2 dikali 1 pangkat 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kita mendapatkan bahwa satunya ini tuh bukan generator dari U10, tetapi dalam kurung kurawal 1 itu kurang dari 10, maka 1 ini termasuk ke subgrup dari U10. Next. Nah, selanjutnya itu kita ambil kasus yang kedua. Tadi kan anggotanya 1, 3, 7, dan 9. Berarti yang kedua itu kita memisalkan A-nya sama dengan 9. Nah, akan diperoleh, lakukan seperti yang tadi, itu dari 3 pangkat min 5 sama dengan 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat min 1 sama dengan 1 dikali 7 sama dengan 1, dan seterusnya. Sampai 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 6 sama dengan 3 dikali 9 sama dengan 7. Nah, 3 ini merupakan generator atau unsur pembangkit dari U10. Dengan demikian, dalam kurung 3 itu sama dengan 3, 9, 7, dan 1. Nah, itu merupakan subgrup dari U10. Next. Kasus yang ketiga, kita ambil A-nya itu sama dengan 7. Nah, sama seperti yang tadi, mulai dari 7 di pangkat min 5 sampai dengan 7 pangkat 7 sama dengan 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 6 sama dengan 7 dikali 9 sama dengan 3. Nah, 7 ini juga merupakan generator dari U10. Nah, dengan demikian, dalam kurung 7 itu sama dengan 7, 9, 3, dan 1. Nah, itu juga merupakan subgrup dari U10. Next. Nah, ini mohon maaf ya, ada typo, itu harusnya kasus keempat. Nah, kasus keempat kita ambil A-nya itu sama dengan 9. Sama seperti yang tadi, kita ambil dari 9 pangkat min 5, tapi di sini kita sampai dengan 9 pangkat 4 dan seterusnya. Itu kita perhatikan juga bahwa di dalam perkalian modulo 10, 1 dengan 1 dan 9 dengan 9 itu menghasilkan identitas, sehingga dalam kurung Kurale 1,1 dan 9 itu kurang dari U10. Nah, berdasarkan kasus yang keempat ini, 9 juga bukan generator dari U10, akan tetapi 9 dalam kurung 9 ini merupakan kurang dari U10, maka 1,9 ini juga termasuk ke subgrupnya. Nah, berdasarkan kasus 1 sampai 4 tadi, semua subgrup yang ada di U10 itu yang pertama ada dalam kurung 3 sama dengan dalam kurung 7, itu sama dengan 1, 3, 7, dan 9. Ada 0, himpunan 0, dan juga ada 1,9. Next. Baik, di sini akan saya lanjutkan yaitu mengenai teorema 7. Ada contoh yang kedua, diberikan Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Di sini
soalnya tentukan semua subgrup dari Z10, penjumlahan modulo 10. Nah, di sini ada tabel Cayley-nya untuk menunjukkan bahwa Z10, penjumlahan modulo 10. Di sini ada 0 tambah 00, 1 tambah 01, lalu ada dan seterusnya dengan modulo 10. Nah, untuk menentukan subgrup siklik dari Z10, penjumlahan modulo 10, perhatikan bahwa ada beberapa kasus yang akan kita selidiki. Boleh di next? Nah, kasus yang pertama kita ambil anggotanya yaitu A-nya 0, di mana negatif 2 dikali 0 itu sama dengan 0, negatif 1 dikali 0 itu sama dengan 0, dan seterusnya, karena berapapun dikali 0 itu hasilnya 0. Dengan E-nya itu kurang dari Z10, penjumlahan modulo 10, dan E-nya itu adalah kurung kurawal 0 atau anggotanya 0. Meskipun 0 ini bukan generator dari Z10, penjumlahan modulo 10, akan tetapi 0 ini kurang dari Z10, penjumlahan modulo 10. Untuk kasus yang kedua, yaitu A-nya sama dengan 1, di mana kita mengalihkan 1 ini dengan berbagai macam bilangan bulat, mulai dari negatif 10 hingga 10, dan ada hasilnya juga di sana. Nah, karena 1 ini anggotanya hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0, maka 1 ini kurang dari Z10, penjumlahan 10. Boleh di next? Oke, ini kasus yang ketiga, di mana A-nya itu sama dengan 2. Kita sama kayak tadi caranya, kita ambil berbagai bilangan bulat, mulai dari negatif 5 hingga 5, lalu ada hasilnya, kita tetap menggunakan modulo 10. Nah, anggota dari 2 ini hasilnya ada 2, 4, 6, 8, dan 0. Itu adalah grup terhadap penjumlahan modulo 10. Meskipun 2 bukan generator dari Z10, penjumlahan modulo 10, akan tetapi 2 ini yang anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 0 itu merupakan subgrup dari Z10, penjumlahan modulo 10. Lalu ada kasus yang keempat, di sini A-nya itu sama dengan 3, di mana kita masih memakai cara yang sebelumnya dari negatif 10 hingga negatif 9, negatif 8, dan seterusnya hingga 9, kita kalikan. Di situ ada hasilnya, ada beberapa hasilnya, ada 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0. Nah, ini hasilnya tadi itu merupakan subgrup dari Z10, penjumlahan modulo 10. Boleh di next. Nah, untuk kasus yang kelima, itu masih sama caranya, di mana kita mengambil A-nya ini sama dengan 4. Kita ambil bilangan bulat dari negatif 5 hingga 5, lalu kita kalikan dengan A-nya ini. Dengan demikian, 4-nya ini anggota hasilnya adalah 4, 8, 2, 6, dan 0. Itu merupakan subgrup dari Z10, penjumlahan modulo 10. Nah, kasus yang ke-6 yaitu kita ambil A-nya itu sama dengan 5. Kita ambil bilangan bulatnya sama dari negatif 5 hingga 5, lalu kita kalikan dengan si A-nya, dengan hasilnya yaitu 5 dan 0. Nah, 5 dan 0 ini adalah grup terhadap penjumlahan modulo 10. Dengan demikian, 5 sama dengan 5,0 itu merupakan subgrup juga dari Z10, penjumlahan modulo 10. Boleh dilanjut. Ada kasus yang ke-7 di sini. Untuk berikutnya, A-nya itu sama dengan 6.
kita ambil bilangan bulatnya itu dari negatif 4 hingga 5, lalu kita kalikan dengan si A-nya yaitu 6. Ada hasilnya yaitu 6, 2, 8, 4, dan 0. Nah, ini merupakan subgrup dari Z10, penjumlahan modulo 10. Untuk kasus yang ke-8, kita ambil A-nya itu sama dengan 7, lalu kita kalikan dengan negatif 5, negatif 4, dan seterusnya hingga 4. Itu hasilnya ada 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, dan 0. Ini itu merupakan subgrup dari Z10, penjumlahan modulo 10. Untuk berikutnya, boleh next. Oke, kasus yang ke-9. Di sini ada A-nya itu 8. Lalu kita ambil bilangan bulatnya yaitu ada negatif 5, lalu kita kalikan dengan 8. Kita tetap menggunakan modulo 10, lalu dengan demikian hasilnya itu ada 8, 6, 4, 2, dan 0. Dan itu merupakan subgrup dari Z10, penjumlahan modulo 10. Lalu ada kasus yang ke-10, A-nya itu sama dengan 9. Lalu kita kalikan dengan berbagai bilangan bulat. Di sini kita ambil dari negatif 5 hingga 5. Dan hasilnya ada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan itu merupakan subgrup dari Z10, penjumlahan modulo 10. Dan ini adalah kasus yang terakhir karena yang diminta adalah Z10. Dari kasus 1, maka semua subgrup dari Z10, penjumlahan modulo 10 adalah yaitu dari masing-masing anggotanya. Ada 0 itu adalah subgrupnya 0, lalu 1, 3, 7, 9 subgrupnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu 5 ada 0 dan 5, lalu 2, 4, 6, 8 itu subgrupnya 0, 2, 4, 6, 8. Seperti itu. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh yang ketiga. Kita tunjukkan bahwa U14 yaitu 3 sama dengan 3 sama dengan 5, dan apakah U14 ini merupakan grup siklik dengan U14-nya sama dengan 11, dan tentukan semua subgrupnya. Boleh dilanjut. Di sini yang pertama akan ditentukan U14 dari Z14. Di sini ada tabel Kelly-nya, ada banyak ya perkaliannya, 0 kali 0, 0, dan seterusnya hingga 13 kali 13 itu 1. Karena yang diminta adalah terhadap modulo 14. Nah, dari tabel Kelly di atas diperoleh U14-nya itu ada 1, 3, 5, 9, 11, dan 13. Baik. Selanjutnya yang teorema 7, yang bagian kedua itu akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan 1, 3, 5, 9, 11, 13 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Perhatikan tabel Kelly berikut. Bisa dilihat tabelnya itu dari 1 kali 1 sampai 13 kali 13. Akan ditunjukkan bahwa operasi 14 tertutup pada U14. Ambil sebarang AB elemen U14, maka diperoleh jika A operasi 14 B kurang dari 14, maka A operasi bundaran kali 14 B elemen U14. Jika A-nya 14 operasi 14 B lebih dari 14, yakni A sama dengan RI modulo 14 dan B sama dengan RJ modulo 14, maka operasi 14 B sama dengan RI dikali RJ modulo 14 yang mengakibatkan operasi 14 B elemen U 14, jadinya operasi 14 itu tertutup pada U14. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan operasi 14 berlaku sifat asosiatif pada U14. Ambil sebarang ABC elemen U14, maka diperoleh seperti ini. Jadi berlaku sifat asosiatif.
Sehingga untuk semua A elemen U14 adalah A untuk operasi 14 sama dengan A, atau 1 adalah elemen identitas pada U14 terhadap operasi bundaran 14. Next. Nah, selanjutnya ada teorema 7. Itu nanti jadinya selanjutnya itu untuk setiap A elemen U14 itu A-1-nya elemen U14 menjadi A untuk setiap untuk bundaran operasi bundaran 14 A-1 sama dengan 1. Ya, ini inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 5, inverse dari 5 adalah 3, inverse dari 9 adalah 11, inverse dari 11 adalah 19, inverse dari 13 adalah 13. Nah, dengan demikian karena operasi bundaran 14 berlaku sifat ketertutupan, maka berlaku sifat asosiatif, memiliki identitas dan memiliki inverse, maka U14 adalah grup terhadap operasi 14. Next. Nah, untuk yang ketiga akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan 3 sama dengan 5. Di sini perhatikan bahwa di sini dihitung satu-satu dari 3 pangkat min 5 itu kan berarti 3 pangkat 4 kali 3 pangkat tinggi 1 itu 9 kali 5 sama dengan 3. Jadi seterusnya dibuat operasi modulonya. Jadi untuk 3 itu ada 3, 9, 13, 11, 5, 1. Dan untuk yang 5 itu sama seperti yang 3. Jadi yang 5 itu didapatkan 5, 11, 13, 9, 3, 1. Dengan demikian U14 sama dengan 3 sama dengan 5. Next. Sama dengan 11. Nah, perhatikan bahwa ini bisa kita lihat. Yang pertama dicari dulu 3 pangkat min 5-nya itu 3 pangkat 5 kali 3 pangkat min 1 itu 9 kali 9 jadinya 11 operasi modulonya. Selanjutnya yang 11-nya itu yang 3-nya sampai min 4, yang 11-nya dari min 3 sampai pangkat 5. Nah, nanti didapatkan itu 11-nya 11, 9, 1 sedemikian sehingga 14 tidak sama dengan 11. Nah, untuk yang kelima, berdasarkan teorema 7, misalkan diberikan sebarang A elemen grup G dan A sedemikian sehingga A kurang dari G, maka semua subgrup dari U14 adalah untuk yang pertama itu A1 sama dengan kurung perawal 1. Perhatikan tabel kali berikut yang menunjukkan 1 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Untuk yang pertama itu 1 kali 1 itu adalah 1. Next. Untuk yang B-nya ini untuk yang ketiga. Tadi kan yang ketiga itu 3, 9, 13, 11, 5, 1. Nah, kita buat tabel kalinya dengan operasi perkalian modulo 14. Nah, ini bisa dicari dari 3 kali 3 sampai 1 kali 1. Jadi dapatkan seperti ini. Dan untuk yang kelima itu ada 5, 11, 13, 9, 3, 1. Kita buat juga yang 5 terhadap operasi perkalian modulo 14. Dari 5 kali 5 sampai yang tadi ada 11, 13, 9, 3, 1, 1 kali 1. Bisa jadi operasi modulnya seperti ini, bisa dilihat. Next. Nah, untuk yang D itu yang 9 itu ada 9, 11, 1 sama seperti tadi. Sekarang dari 9 kali 9 kemudian 11 kali 11 1 kali 1 dapatkan tabelnya seperti ini. Selanjutnya yang E itu ada yang menunjukkan 11 terhadap perkalian modulo 14. Seperti ini tabelnya dari karena 11 itu ada 11, 9, 1, maka 11 kali 11, 9 kali 9, 1 kali 1 dapatkan tabelnya seperti ini. Satunya 13 itu ada 13,1. Sama seperti yang tadi caranya, tapi ini tabelnya 13 dan 1. Di 13 kali 13 dan 1 kali 1 bisa dilihat tabelnya. Next. Nah, di sini ada notes-nya. Secara umum untuk menunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari G dengan notasi H kurang dari G, yaitu identifikasi unsur atau sifat pada grup G yang mendefinisikan K.
Selanjutnya buktikan bahwa pada unsur atau sifat pada G yang memuat identitas di H, untuk sebarang A, B elemen H, buktikan bahwa A, B elemen H atau memuat sifat keterutupan terhadap operasi pada grup G. Selanjutnya untuk A elemen H, buktikan bahwa ada A-1 elemen H dengan unsur atau sifat yang sama pada grup G. Mengapa sifat asosiatif tidak perlu ditunjukkan atau dibuktikan? Karena H merupakan grup dengan operasi yang sama pada grup G, maka secara otomatis sifat asosiatif akan berlaku di H. Next. Nah, selanjutnya ada contoh yang keempat. Misalkan G adalah grup dan H X pangkat 3 sama dengan X elemen G, buktikan bahwa H kurang dari G. Cara menjawabnya itu, ambil sebarang A, B elemen H. Perhatikan bahwa A pangkat 3, B pangkat 3 itu sama dengan dalam kurung AB pangkat 3 sama dengan E. Karena G adalah grup ABL. Kemudian ambil sebarang A elemen H, akan ditunjukkan bahwa A-1 elemen H. Perhatikan bahwa A kali A-1 A pangkat -1 sama dengan E. Sedemikian sehingga A pangkat -3 kali A pangkat -3 pangkat -1 sama dengan A pangkat -3. Dalam kurung A pangkat -1 pangkat 3 sama dengan E dikali dalam kurung A pangkat -1 pangkat 3 sama dengan E. Dengan demikian pangkat -1 kali pangkat -3 elemen H. Jadi karena untuk A, B elemen H akan menjadi AB elemen H, dan untuk semua A elemen H akan menjadi A-E A pangkat -1 elemen H, maka H itu kurang dari G. Next. Baik, selanjutnya di sini terdapat definisi 17 dan definisi 18. Definisi 17 yaitu sifat komutatif pada grup. Misalkan A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif apabila AB sama dengan BA, dengan catatan semua elemen pada grup AB berlaku sifat komutatif. Sedangkan yang definisi 18 yaitu center of group, center suatu grup G dengan notasi Z. G adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. Z dalam kurung G sama dengan A elemen G, di mana AX sama dengan XA untuk setiap X elemen G. Di sini selanjutnya terdapat interpretasi definisi 18-nya. Yang pertama yaitu perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG. Dengan demikian E elemen ZG pada ZG yaitu memuat elemen identitas. Yang kedua, ambil sembarang AB elemen ZG diperoleh ABX sama dengan AB kali ABX sama dengan AXB sama dengan AXB sama dengan XAB sama dengan XAB. Dengan demikian, untuk setiap A, B elemen ZG akan mengakibatkan AB elemen ZG yaitu berlaku sifat ketertutupan. Yang ketiga, diberikan AX sama dengan XA. Perhatikan bahwa AX sama dengan XA, yaitu A pangkat -1 AX sama dengan A pangkat -1 XA. Selanjutnya yaitu A pangkat -1 A dikali X sama dengan A pangkat -1 XA. Dengan demikian berlaku akan EX sama dengan A pangkat -1 XA, X sama dengan A pangkat -1 XA. Selanjutnya XA pangkat -1 sama dengan A pangkat -1 XA dikali A pangkat -1. Selanjutnya XA pangkat -1 sama dengan A pangkat -1 X buka kurung A dikali A pangkat -1. Selanjutnya XA pangkat -1 sama dengan A pangkat -1 XX. Selanjutnya XA pangkat -1 sama dengan A pangkat -1 X. Jadi A pangkat -1 itu berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian A pangkat -1 elemen ZG akan mengakibatkan A elemen ZG berdasarkan berdasarkan pembuktian 1, 2, dan 3, maka ZG kurang dari G. Sini terdapat definisi dan teorema definisi 19 dan teorema 9. Di mana definisi 19 yaitu misalkan G adalah suatu grup
dan A adalah elemen pada grup G. CA merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A. CA sama dengan G elemen G sama dengan G sama GA sama dengan AG. Dan untuk teorema 9 yaitu untuk setiap A elemen grup G, CA merupakan subgrup dari G. Sini terdapat perbedaan definisi 18 dan definisi 19. Untuk yang definisi 18 yaitu center of group, di mana center suatu grup G dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. ZG sama dengan A elemen G, AX sama dengan XA untuk setiap X elemen G, jadi anggota dari grup atau suatu grup yang mana bersifat komukatif terhadap semua anggota grup yang lainnya. Definisi 19 yaitu centralist A pada grup G, misalkan G adalah suatu grup dan A elemen pada grup G, CA merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A. CA sama dengan G elemen G, GA sama dengan AG. Jadi unsur dari suatu grup di mana unsur tersebut berlaku sifat komutatif terhadap unsur yang lainnya. Sehingga perbedaannya untuk definisi 18 bersifat komutatif terhadap semua anggota grup yang lainnya, sedangkan definisi 19 bersifat komutatif sesuai unsur yang diminta. Sini ada pembuktian teorema 9, yaitu misalkan E merupakan elemen identitas pada grup G dan EA sama dengan AE untuk setiap A elemen G, maka E elemen CA yang menyebabkan CA tidak sama dengan himpunan 0. Kemudian berdasarkan definisi 19 diperoleh CA bagian G ambil sebarang X, Y elemen CA, maka XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Kemudian perhatikan bahwa XY pangkat min 1A sama dengan XY pangkat min 1AE. Selanjutnya XY pangkat min 1A Y dikali Y pangkat min 1 XY pangkat min 1 AY, Y pangkat min 1, selanjutnya XY pangkat min 1 YA dikali Y pangkat min 1, selanjutnya X Y pangkat min 1 Y A dikali Y pangkat min 1, selanjutnya XE dikali A Y pangkat min 1, XA dikali Y pangkat min 1, selanjutnya AX Y pangkat min 1, selanjutnya A, XY pangkat min 1. Dengan demikian diperoleh XY pangkat min 1 elemen CA, karena untuk setiap A, B elemen CA dengan AB pangkat min 1 elemen CA, maka CA kurang dari G. Sini terdapat contoh yang kelima, yaitu misalkan G adalah grup dan H kurang dari G. Untuk suatu A elemen G, AH pangkat min 1 sama dengan AH pangkat min 1 H kecil elemen H besar, tunjukkan bahwa AH pangkat min 1 kurang dari G. Yaitu akan dibuktikan yang pertama bahwa AH pangkat min 1 bukan himpunan kosong. Diketahui H kurang dari G, maka akan ada E elemen H yang menyebabkan AEA pangkat min 1 sama dengan A dikali A pangkat min 1 sama dengan E, sedemikian sehingga AHA pangkat min 1 tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua yaitu akan dibuktikan bahwa AHA pangkat min 1 merupakan himpunan bagian dari G. Ambil sembarang X, himpunan AHA pangkat min 1 diperoleh X sama dengan HA pangkat min 1 dengan H kecil elemen H besar. Perhatikan bahwa H kurang dari G yang menyebabkan H elemen G, dan oleh karena itu A elemen G akan menyebabkan X sama dengan AHA pangkat min 1 elemen G. Dengan demikian diperoleh AHA pangkat min 1 bagian dari G. Nah, selanjutnya misalkan G adalah grup dan H kurang dari G untuk suatu A elemen G, AH pangkat min 1, AH pangkat min 1, H elemen H besar, tunjukkan bahwa AH pangkat min 1 kurang dari G. Akan dibuktikan yang ketiga yaitu bahwa AH pangkat min 1 kurang dari G. Ambil sembarang X, Y
elemen dari AHA pangkat min 1 dengan X sama dengan AHA 1A pangkat min 1 dan Y AH 2A pangkat min 1 untuk suatu H1, H2 elemen H. Perhatikan bahwa XY pangkat min 1 AH1 A pangkat min 1 dikali AH2 A pangkat min 1 buka tutup kurung pangkat min 1. Selanjutnya AH1 A pangkat min 1 dikali AH2 untuk yang atasnya min 1 bawahnya 2 A pangkat min 1. Selanjutnya AH1 A pangkat min 1 A H batas atasnya pangkat min 1 di batas bawahnya 2 A pangkat min 1. Selanjutnya AH1 dikali E H batas atasnya min 1 batas bawahnya 2 A pangkat min 1. Selanjutnya AH1 H pangkat min 1 batas bawahnya 2 A pangkat min 1. Karena H kurang dari G dan H1, H2 elemen H, maka H1 H batas atasnya pangkat min 1 bawahnya 2 elemen H. Sedemikian sehingga H1 H2 pangkat min 1 A pangkat min 1 elemen AH A pangkat min 1. Dengan demikian karena X sama Y elemen AH A pangkat min 1 akan mengakibatkan XY pangkat min 1 elemen AH A pangkat min 1 dengan XY pangkat min 1 sama dengan AH1 H2 pangkat min 1 A pangkat min 1, maka terbukti bahwa AH pangkat min 1 kurang dari G. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik sekarang maupun di masa depan.